strong and take courage. Artinya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mendapati dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini, bahkan dalam bulan ini, saya menemukan ada banyak orang yang sedang mengalami stres dan depresi. Dan saat ini semakin banyak orang yang terpuruk. Saat ini sangat banyak orang yang nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Ini sebuah pertanyaan buat saya dan saudara. Apakah yang sedang Anda alami saat ini? Hari ini kita tidak menghitung masalah kita, tapi kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, sekalipun orang berkata kita akan resesi, kita mulai berkata, aku tidak akan resesi, tetapi aku akan resepsi. Aku akan melihat pertolongan Tuhan. Aku akan melihat tanda-tanda ajaib bersama dengan Tuhan. Aku akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Aku tahu Tuhanku yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Aku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Wait for the Lord. Nantikanlah Tuhan. Be strong and take heart. And wait for the Lord. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan nantikanlah Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Kita perlu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita punya akar yang kuat di dalam Tuhan, akar itu masuk ke dalam. Waktu berakar itu masuk ke dalam. Waktu masuk ke dalam, tidak terlihat, tersembunyi. Ada waktunya kekasih Tuhan disembunyikan Tuhan. Diizinkan disembunyikan Tuhan. Kapan? Inilah waktunya kita sedang bersembunyi. Bersembunyi bersama dengan Tuhan. Makin kuat di dalam Tuhan. Punyailah waktu-waktu yang intim, yang karib dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Bermazmur kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Mendengarkan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Tetaplah optimis. Orang yang optimis, wajahnya melihat ke depan. Karena melihat ke depan, melihat peluang. Melihat kesempatan. Karena ketika kita melihat ke depan, melihat jalan Tuhan. Melihat rencana Tuhan. Melihat pimpinan Tuhan, melihat bimbingan Tuhan. Dan sabar dengan waktunya Tuhan. Satu hal yang saya temukan, apa yang harus kita lakukan? Bersyukurlah kepada Tuhan. Alami, nikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Hadapi setiap perubahan dengan respon dan sikap yang benar. Ketika kita berani menghadapi masalah, Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang beri hikmat buat kita. Tuhan yang beri pengertian buat kita. Tuhan yang beri kekuatan buat kita untuk maju. Saya berkata, saya lemah, tapi bersama dengan Tuhan saya kuat. Kita sendirian lemah, tapi bersama saudara-saudara yang lain kita kuat. Dalam Mazmur 31 ayat 24 dan 25, kasihilah Tuhan, bahasa Inggrisnya sama. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya, cintailah Tuhan, love the Lord. Hai semua orang yang dikasihinya, all his faithful people, orang-orang yang setiawan, orang-orang yang setia. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Dikatakan dalam bahasa Inggris, who are true to him, yang benar-benar jujur, benar-benar lurus hidupnya. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Congkak, sombong, angkuh, mau menangnya sendiri, menganggap orang lain salah, menganggap diri benar. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan tidak pernah biarkan kita terpuruk. Bagian Tuhan menjaga umatnya. Dan ini kabar baiknya, Tuhan menghajar orang-orang fasik. Tetap cintailah tuh dan setiailah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, buang stresmu, buang khawatirmu, buang takutmu. Aku akan menghadapi masalahku bersama dengan Tuhan. Tuhan sumber solusi kita, Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber hikmat kita. Dia selalu tepat waktu. Tuhan akan pakai lidah kita, Tuhan akan pakai pikiran kita, Tuhan akan pakai ide kita untuk bekerja, untuk melayani, untuk melakukan sesuatu, bahkan
Sesuatu yang belum pernah kita coba sebelumnya, belum pernah kita pikir sebelumnya, Tuhan bisa sediakan buat kita. Dan itu ternyata menjadi pendapatan yang luar biasa. Ingat baik-baik, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang kita harapkan? 1 Tawarik 22 ayat 12 dan 13. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal, budi, dan pengertian. Dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil. Jika engkau melakukan dengan setia, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Apa yang menjadi pergumulanmu? Minta akal, budi, pengertian, hikmat dari Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Lakukan perintah-perintahnya. Dan ingat, waktu Tuhan yang akan membawa kita lulus dari Corona Academy. Minta kemampuan dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita pakai hikmat dan pengertiannya. Kemampuan dari Tuhan untuk tetap memegang dan melakukan firman Tuhan. Orang yang jarang baca firman, orang yang jarang mendengar firman, orang yang jarang merenungkan firman, ketika masalah datang, dia akan pontang-panting. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, makin mendekat kepada Tuhan, makin melekat kepada Tuhan. Apalagi di tengah kondisi Corona Academy seperti hari ini, makin mendekat kepada Tuhan, makin dengar-dengaran dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Masalah tetap ada, tapi karena kita cinta Tuhan, karena kita setia kepada Tuhan, kita melihat Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Jangan hidup dalam ketakutan, jangan tawar hati. Kalau hari ini saudara diingatkan ada saudaramu yang bermasalah denganmu, lepaskan pengampunan. Jangan kecewa dengan orang itu. Bersyukurlah, berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sedang mendidik kita untuk melepaskan pengampunan, melepaskan berkat. Berserahlah dan bergantunglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan andalkan pengalaman masa lalu kita. Stop takut, mulai bersyukur. Stop bersungut-sungut, mulai berterima kasih kepada Tuhan. Saat kita tidak tahu akan hari esok, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan besok? Stop membincangkan masalah, tapi mulai bertanya, apa rencanamu Tuhan? Apa kehendakmu Tuhan? Saat kita sedang lemah, Tuhan sanggup menguatkan kita. Bukan memperkatakan masalah, tetapi mulai memperkatakan solusi. Saat kita sedang kekurangan, Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.